Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Bisa Fitri dari kelas BSA 2 NIM 2221040300012. Di sini akan menjelaskan tentang pengantar fikih lughah, sejarah fikih lughah, dan perkembangan bahasa secara historis. Yang pertama adalah pengertian fikih lughah sendiri. Fikih lughah secara etimologis terbagi menjadi dua kata, yaitu fikih dan lughah. Fikih yang berarti memahami atau mengetahui sesuatu, sedangkan lughah yang berarti bahasa. Sedangkan fikih lughah secara terminologis menurut Ibrahim Alhamdi adalah ilmu yang mengkaji bahasa, objek-objek, serta problematikanya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan fikih lughah dan ilmu lughah. Yang pertama adalah fikih lughah dan ilmu lughah berbeda dari segi pengkajiannya, yaitu fikih lughah itu mengkaji bahasa sebagai media untuk memahami sastra dan budaya, sedangkan ilmu lughah mengkaji bahasa itu sendiri. Yang kedua adalah fikih lughah dan ilmu lughah berbeda dari segi cakupannya. Cakupan fikih lughah lebih luas karena dia membahas sastra dan budaya, sedangkan ilmu lughah dia hanya membahas aspek dari bahasanya sendiri seperti nahwu, shorof, dan sebagainya. Yang ketiga adalah fikih lughah dan ilmu lughah berbeda dari segi keilmiahannya. Ilmu lughah datang sebagai ilmu, sedangkan fikih lughah sampai sekarang belum ada yang mengatakan fikih lughah adalah ilmu. Dan berbeda dari hasil karya yang dihasilkan para sarjana bahasanya. Kalau fikih lughah itu biasanya bersifat historis komparatif, sedangkan ilmu lughah biasanya bersifat deskriptif. Yang keempat adalah ilmu lughah dan fikih lughah berbeda dari sejarahnya. Fikih lughah datang lebih dahulu daripada ilmu lughah. Ilmu lughah datang untuk membahas kebahasaan pada fikih lughah, yang mana bahasa bagian dari budaya. Selanjutnya adalah objek kajian fikih lughah. Objek kajian fikih lughah ini ada dua pendapat, menurut sarjana Arab klasik dan menurut sarjana bahasa modern. Menurut sarjana Arab klasik seperti Ibnu Faris dan As-Salabi, objek kajian fikih lughah adalah mengetahui kosakata bahasa Arab termasuk makna bahasa, klasifikasi dalam tema-tema bahasa, serta hal-hal yang terkait dengan bahasa. Sedangkan menurut Fahmi Hijazi, tema yang dibahas dalam fikih lughah seperti masalah-masalah asal-usul bahasa, apakah bahasa itu terbentuk secara sosial ataupun tauqifi dari Allah. Sedangkan menurut sarjana modern seperti Ramdan Abdul Tawwab, objek fikih lughah adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan bahasa, yaitu perkembangan bahasa manusia, gesekan antara bahasa satu dengan bahasa lain, perkembangan bahasa fushah serta dialek-dialeknya, kajian bunyi bahasa, struktur dan semantiknya, baik secara historis komparatif atau secara deskriptif. Juga mengkaji sintaksis, stilistika, baik prosa maupun puisi. Sedangkan menurut Ibrahim Alhamdi adalah objek fikih lughah adalah bahasa Arab dengan semua aspek serta problematikanya. Ini adalah manfaat fikih lughah. Yang pertama adalah memahami ciptaan Allah yang luar biasa, seperti dalam kajian fonologi kita mengkaji alat-alat ucap manusia yang merupakan salah satu ciptaan Allah yang mengagumkan. Yang kedua adalah agar dapat mengucapkan bahasa dengan benar. Yang ketiga adalah menggali aspek-aspek kebahasaan sehingga terungkap karakteristik dan hakikatnya. Selanjutnya adalah hubungan fikih lughah dan ilmu lainnya. Fikih lughah dengan ilmu syariat seperti fikih, akidah, Al-Quran, dan sebagainya, menjelaskan tentang makna bahasa, menjelaskan kata-kata asing, istilah-istilah yang digunakan masyarakat, dan sebagainya. Mengenai keunggulan bahasa Arab, Al-Zamakhsyari mengatakan,
Mereka tidak menemukan ilmu-ilmu keislaman, baik fikih, ilmu kalam, tafsir, hadis, kecuali dengan mengkaji ilmu bahasa Arab. Yang kedua adalah hubungan fikih lughah dengan ilmu kedokteran. Peran fikih lughah dalam ilmu kedokteran adalah mengkaji istilah-istilah kedokteran seperti peringkasan istilah-istilah panjang dengan cara nahat ataupun ta'rif. Fikih lughah juga berusaha menjelaskan proses bunyi suara, produksi bunyi-bunyi bahasa, organ ucap pada penutur, serta tema-tema lainnya. Yang ketiga adalah hubungan fikih lughah dengan psikologi atau ilmu jiwa. Bahasa merupakan bagian dari perilaku manusia. Dari perilaku-perilaku tersebut dapat diketahui psikis si penutur bahasa serta rahasia-rahasia pribadinya. Para ahli psikologi berpandangan bahwa masalah-masalah kebahasaan dapat dipahami lewat fenomena-fenomena kejiwaan, perasaan gembira, marah, serta sensitif akan berefek pada bahasa. Yang terakhir adalah hubungan fikih lughah dengan sejarah dan geografi. Kedua ilmu ini sangat membantu para pengaji bahasa seperti menjelaskan penyebaran bahasa, menghilangnya bahasa, timbulnya dialek-dialek, serta masuknya kata-kata baru pada bahasa Arab. Sekarang adalah sejarah fikih lughah. Sejarah fikih lughah itu terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase klasik 1, fase klasik 2, dan fase modern. Fase klasik 1 atau fase perintisan. Fase ini dimulai pada tahun 2 Hijriah. Dorongan munculnya fikih lughah ini adalah karena munculnya lahat atau kesalahan berbahasa di kalangan masyarakat Arab akibat interaksi mereka dengan orang luar. Aktivitas yang dilakukan para ulama pertama kali adalah mengumpulkan data-data kebahasaan dari masyarakat Arab pedalaman atau Badui yang dianggap bahasa Arabnya masih murni. Kemudian ulama mengkodifikasinya menjadi kamus, buku qawaid bahasa Arab, dan tafsir Quran. Ulama dan karya pada fase ini. Ulama-ulamanya adalah salah satunya Abdullah bin Ishaq Al-Hadrami, Isa bin Umar, Abu Amr bin Al-A'la, dan sebagainya. Nah, karya-karyanya ini ada 2 karya yang paling menonjol pada masa ini, yaitu Kitab Al-Ain karya Khalil bin Ahmad dan Kitab Sibawai karya Umar bin Utsman bin Konbar, atau biasanya sekarang dikenal dengan sebutan Imam Sibawai. Yang kedua adalah fase klasik 2, yaitu fase kelahiran dan pertumbuhan. Fase ini dimulai pada abad 4 Hijriah. Pada fase ini, nama fikih lughah atau ilmu lughah itu sudah dicantumkan pada karya-karya ulama. Dan fikih lughah sendiri sudah memisah menjadi subkajian tersendiri, tidak lagi bergabung pada kajian lain. Karya-karya yang muncul pada fase klasik 2. Banyak karya yang muncul pada fase ini, seperti kamus-kamus, kitab-kitab qiraat, Al-Quran, Nahwu, Shorof, Aswad, dan sebagainya. Namun yang paling menonjol adalah kamus-kamusnya. Di antaranya adalah Al-Jamharah karya Ibnu Duraid, Diwan Al-Adab karya Al-Farabi, Al-Bari karya Al-Qoli, dan sebagainya. Nah, ulama yang berjasa pada masa ini adalah salah satunya adalah Abu Husain Ahmad bin Faris dengan karyanya As-Swahibi fi Fiqhil Lughah Al-Arabi wa Masailuha wa Sunani Al-Arab fi Kalamiha. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pada fase ini pada karya-karyanya sudah dicantumkan nama fikih lughah. Salah satunya adalah karya dari Abu Husain Ahmad bin Faris. Yang ketiga adalah fase modern. Fase ini dimulai pada abad ke-14. Fase ini sudah dipengaruhi oleh linguistik barat. Pengaruhnya diantaranya adalah sistematika pembahasan. Fikih lughah sudah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik.
Beberapa ulama dan karyanya pada fase modern ini. Yang pertama, Mustafa Shodiq Ar-Rafi dengan karyanya Tarikh Ladab. Ibrahim Anis min Asrar Al-Lughah, karyanya Min Asrar Al-Lughah. Yang ketiga, Abdul Wahid Wafi dengan karya Fikih Al-Lughah dan ilmu lughah dan lainnya. Adalah perkembangan bahasa. Teori asal-usul bahasa menurut sarjana Barat dan Arab. Menurut sarjana Barat ada 7 teori, sedangkan menurut sarjana Barat ada 4 teori. Teori asal-usul bahasa menurut sarjana Arab itu ada 4 teori. Yang pertama, teori atau kifi wa ilham. Jadi menurut teori ini bahasa merupakan ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak mampu untuk menciptakan bahasa sehingga manusia dalam hal ini bersikap tauqifi atau menyerahkan masalah ini kepada Allah. Di antara ulama yang memegang teori ini adalah Ibnu Faris. Nah, Ibnu Faris itu berpendapat bahwa bahasa itu dari Allah, seperti firman Allah pada surat Al-Baqarah 31 yang berbunyi wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama. Yang kedua adalah teori at-tawaddu wa istilah, yaitu teori yang menyebutkan bahasa itu berasal dari manusia atau dari kesepakatan antar manusia baru mengungkapkan kosakata yang disepakatinya. Nah, teori ini dipegang oleh ulama Mu'tazilah dan pengikutnya yang dipimpin oleh Abu Hashim Al-Jubai. Jika tadi sudah menyebutkan teori atau kifi dan istilah, nah yang ketiga ini teori jam'u baina atau kifi wa istilah. Jadi teori ini menggabungkan keduanya. Maksudnya menggabungkan keduanya itu Ibnu Jini mengatakan bahwa baik yang berpendapat muwaddo'ah atau kesepakatan antara manusia ataupun tauqifi, yaitu bahasa dari Allah, keduanya bisa diterima karena keduanya memiliki alasan masing-masing. Yang keempat adalah teori taqlid wal muhakat, yaitu teori ini menjelaskan mengenai asal muasal bahasa adalah dengan peniruan terhadap bunyi-bunyi atau suara-suara alamiah seperti suara hewan, pohonan, dan halilintar serta yang lainnya. Ulama yang mendukung teori ini adalah Ibnu Jini. Yang kedua adalah teori asal-usul bahasa menurut sarjana Barat. Yang pertama, teori tekanan sosial, yaitu teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Theory of Moral Sentiments. Jadi teori ini bertolak dari anggapan bahwa bahasa manusia itu timbul karena manusia primitif dihadapkan kepada kebutuhan untuk saling memahami. Apabila mereka ingin mengungkapkan menyatakan objek, maka mereka terdorong pula untuk mengucapkan bunyi-bunyi tertentu. Yang kedua adalah teori anamatopetik atau teori bow. Teori ini dikemukakan salah satunya itu oleh Herder, J.G. Herder. Teori ini mengatakan bahwa objek-objek diberi nama sesuai bunyi-bunyi yang dihasilkan dari objek-objek tersebut. Objek-objek yang dimaksud adalah bunyi-bunyi binatang, alam, peristiwa alam. Jadi manusia itu akan berusaha untuk meniru bunyi-bunyi seperti binatang, contohnya anjing. Nah, kita kan biasanya dengarnya bunyi anjing tuh guguk suaranya. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah teori interjeksi. Nah, teori ini bertolak dari asumsi bahwa bahasa lahir dari ujaran-ujaran instinktif atau tekanan-tekanan batin karena perasaan-perasaan mendalam dan karena rasa sakit yang dialami manusia. Namun, penganut teori ini biasanya tidak menjelaskan lebih lanjut asal-usul bahasa itu seperti apa, atau bagaimana cara bahasa itu muncul dalam kenyataan. Yang keempat adalah teori nativisti atau tipe fonetik. Teori ini dirumuskan oleh Max Muller, seorang linguis Jerman. Teori ini berasumsi bahwa setiap barang akan bereaksi tertentu jika ada suatu stimulus. Stimulus itu adalah dorongan. Reaksi itu pada manusia
separuhnya berbentuk vokal, yang dalam hal ini berbentuk tipe-tipe fonetik yang menjadi akar bagi perkembangan bahasa. Teori Muller ini disebut juga sebagai teori ding dong. Yang kelima adalah teori Yoheho. Orang-orang primitif yang belum mengenal peralatan yang maju akan menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang berat tanpa peralatan. Mereka selalu bersama-sama dalam melakukan pekerjaan tersebut. Untuk memberi semangat pada sesamanya, mereka mengucapkan bunyi-bunyi khas yang dihubungkan dengan pekerjaan tersebut. Contoh, biasanya kalau kita tuh kan gampang gotong royong kalau Indonesia. Nah itu biasanya kalau di desa, kalau gotong royong itu pas mau ngangkat 1, 2, 3, nah, itu kayak dia itu memberi semangat ketika gotong royong. Nah itu adalah yang keenam adalah teori isyarat. Teori isyarat ini diajukan oleh Wilhelm Wundt, seorang psikolog ternama abad ke-19. Teori isyarat ini didasarkan pada hukum-hukum psikologi yang diciptakan Wundt. Teori ini beranggapan bahwa tiap perasaan manusia mempunyai bentuk ekspresi yang khusus yang merupakan hubungan tertentu antara saraf reseptor dan saraf efektor. Bila diamati secara cermat, maka tiap ekspresi akan mengungkapkan perasaan tertentu yang dialami oleh seseorang dan dapat dikomunikasikan dengan orang lain. Contoh biasanya itu kalau kita sedih, kan tadi ekspresi kan, kita sedih, kita marah, kan bisa dilihat dari ekspresinya. Oh dia marah, oh dia sedih, dia bahagia. Yang ketujuh adalah teori permainan vokal. Menurut teori ini, bahasa manusia pada mulanya berwujud dengungan dan senandung yang tak berkeputusan, yang tidak mengungkapkan apapun, sama seperti suara senandung orang tua untuk membuai dan menyenangkan seorang bayi. Contoh itu kan ada tak lelo 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 lekum, itu kan senandung buayan orang tua kepada salah satu senandung buayan orang tua kepada anaknya. Selanjutnya adalah asal-usul bahasa Arab menurut periwayatan. Asal-usul bahasa membuat banyak pertanyaan bagi setiap orang. Namun, mengenai masalah asal-usul bahasa tersebut tidak jauh dari teori yang mengungkapkan asal-usul bahasa secara umum yang sulit dilacak data-datanya. Sedangkan bahasa Arab terdapat banyak data-data berdasarkan periwayatan. Asal-usul bahasa Arab menurut periwayatan dikutip dari kitab Al-Muzir karya As-Suyuti. Saya mengambil 3 riwayat. Yang pertama adalah Asy-Syirazi berkata, ada suatu riwayat dari Muhammad bin Ali bin Husain yang ia terima dari nenek moyangnya. Riwayat tersebut adalah sebagai berikut. Orang yang pertama belajar berbicara dengan bahasa Arab yang baku adalah Ismail alaihi salam ketika ia berusia 14 tahun. Yang kedua adalah Muhammad bin Salam al-Jumahi dalam karyanya Tabaqat Asy-Syu'ara menulis sebagai berikut. Yunus bin Hubayb berkata, orang yang pertama kali berbicara dalam bahasa Arab adalah Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Pada riwayat lain melalui Misma' bin Abdul Malik dari Muhammad bin Ali berkata, orang yang pertama berbicara dengan bahasa Arab kemudian melupakan bahasa ayahnya itu adalah Ismail alaihissalam. Muhammad bin Salam menganggap riwayat yang kedua ini marfu. Yang ketiga adalah Imam Al-Hakim dengan meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mustadrak sebagai berikut. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah membaca ayat Qur'anan Arabiyan al-qaumi ya'lamuna. Lalu kemudian berkata, bahasa Arab ini telah diberikan kepada Ismail lewat ilham. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya atau atas waktu yang diluangkan untuk melihat video materi saya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.